Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Bagikan untuk kita semua. Nah, gitu dong, kan bagus. Nah, gimana kalau kita sekarang perkenalan dulu nih? Karena kan teman-teman kita nggak tahu sebenarnya kita siapa sih, ya nggak sih? Nah, siapa yang mau mulai nih? Aku dulu deh yang perkenalan. Nah, boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Galuh Sastra Panika dengan NIM 11.120.130.660. Nah, halo teman-teman, selanjutnya namaku Muhammad Yusuf Kamal dengan NIM 11.120.130.657. Hai guys, aku Arsari Putri Pertiwi dengan NIM 11.120.130.655. Nah, halo teman-teman, namaku Farhan Gazi Aldian dengan NIM 11.120.130.654. Nah, kalau aku Diandra Maeza Abimanyu dengan NIM 11.000.130.130.659. Nah, kan enak kalau kayak gini, teman-teman kita nonton juga tahu sebenarnya kita siapa ya kan. Nah, daripada basa-basi lagi, gimana kalau kita langsung masuk aja ke materi nih yang bakal dibuka sama Nona Arsari Putri Pertiwi. Gimana nih, Sa? Siap nggak? Ya banget dong, Zah. Aku udah tungguin loh dari tadi. Oke Nah. guys, nggak usah basa-basi lagi. Wih. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, di situ dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis, yang berisi norma, yang bersifat mengikat, yang ditetapkan atau dibentuk oleh lembaga negara atau pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan kalian harus tahu, ada 4 fungsi dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik antar manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di dalam negara. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengatur jalannya pemerintahan di dalam sebuah negara. Bagaimana yang kita tahu ya teman-teman, Indonesia sendiri menganut asas teras politika dalam pembagian kekuasaannya. Jadi ada 3 lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, oleh karena itu, terdapat beragam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan karena keberagaman jenisan ini, diperlukan satu hierarki atau tata urutan untuk menentukan mana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, di Indonesia sendiri, hierarki tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, hierarki tersebut adalah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima itu ada peraturan presiden, yang keenam itu ada peraturan daerah provinsi, yang ketujuh itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, dari tata urutan perundang-undangan yang udah dijelasin sama Farhan tadi, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD NRI 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan juga sebagai konstitusi tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Yang berwenang menetapkan dan juga mengesahkan UUD 1945 adalah MPR, di mana anggota terdiri atas DPR dan juga DPD. Materi muatan yang diatur dalam UUD 1945 antara lain, yang pertama, jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Yang kedua, prinsip-prinsip dan dasar negara. Yang ketiga, tujuan negara. Keempat, sistem ketatanegaraan. Yang kelima, lembaga negara, dan sebagainya. Nah, peraturan yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Nah, apa sih itu TAP MPR? Jadi, berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan TAP MPR yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap menteri dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai tahun 2002. Nah, jadi maksudnya adalah yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu TAP MPR yang sudah ada sebelumnya. Nah, mengapa demikian? Karena setelah amandemen UUD 1945, MPR hanya diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat
basic atau ketetapan dan tidak bisa lagi membuat peraturan yang bersifat regeling atau mengatur. Nah, lalu yang ketiga ada UU Perpu nih. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden. Undang-undang juga dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Materi muatan UU meliputi 1. Mengatur lebih lanjut tentang ketentuan UUD 1945. Lalu yang kedua, diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Nah, rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal persetujuan bersama. Nah, materi muatan yang diatur dalam Perpu yaitu yang pertama, 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan MK. Lalu yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada pemerintah atau yang biasa disebut sebagai PP. PP adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden, dan PP sendiri materinya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya. PP sendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebut sebagai peraturan organik daripada undang-undang. Menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Oke guys, selanjutnya yang kelima adalah peraturan presiden atau perpres. Peraturan presiden atau perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam rangka untuk melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dan materi muatan dari peraturan presiden ini adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang, atau materi untuk melaksanakan perintah peraturan pemerintah, atau materi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Lalu yang keenam ada peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atas persetujuan kepala daerah yaitu gubernur. Rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk selanjutnya disahkan menjadi perda provinsi. Nah, perda provinsi ini berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada perda kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama oleh Bupati atau Wali Kota. Materi muatan peraturan daerah berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memuat penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai Steubenville Theory yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan teori Steubenville atau teori piramida yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Jadi dalam teori ini menyebutkan bahwa peraturan diibaratkan seperti piramida yang memiliki sistem berjenjang. Artinya setiap peraturan memiliki tingkatan atau hierarki. Nah, kira-kira gitu teman-teman penjelasan kelompok kita tentang tata perundang-undangan menurut UU nomor 12 tahun 2011. Semoga teman-teman semuanya ngerti ya sama penjelasan kita dan juga semoga bisa bermanfaat. Dan juga jika ada salah kata dari kami mohon maaf ya teman-teman. Karena sesuai dengan peribahasa, nggak ada gading yang tak retak, maka nggak ada yang manusia yang sempurna. Kesempurnaan cuma punya Allah. Akhir kata, kita ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi teman-teman di kesempatan selanjutnya. Makan nasi goreng pakai kemiri, langsung minum air campur beton. Kami dari kelompok 12 undur diri. Terima kasih telah menonton. Dadah. 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 Dadah.